Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 12321000087, kelas 1C semester 1, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan salah satu tokoh yang sebelumnya saya sempat mempresentasikan mengenai sejarah Wali Songo. Tokoh yang akan saya ceritakan pada video kali ini adalah Sunan Kalijaga. Nah, kalian pasti tidak asing jika mendengar nama Sunan Kalijaga. Kenapa? Karena Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang sangat terkenal di Indonesia dan sangat terkenal pula di daerah Jawa. Sunan Kalijaga memiliki nama asli yakni Raden Sahid. Beliau lahir pada tahun sekitar 1450-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni seorang bupati Tuban yang bernama Tumenggung Dilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Berhubung beliau merupakan keturunan bangsawan, maka beliau pun memiliki sejumlah nama lain, yaitu seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Kidalang Sidabrangti, dan juga Raden Abdurrahman. Beberapa sumber menyebutkan bahwa masa muda Sunan Kalijaga memiliki dua versi. Untuk versi yang pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga pada saat itu masih menggunakan nama Raden Said adalah seorang pencuri. Pencurian tersebut bukanlah semata-mata untuk dirinya, melainkan untuk rakyat kecil. Jadi kala itu Raden Said telah mendapatkan pendidikan agama sejak kecil, sehingga rasa khawatir pada dirinya terhadap rakyat yang dilanda oleh kemiskinan membuat jiwanya memberontak. Tentu saja Raden Said telah menyampaikan kekhawatirannya kepada sang ayah, tetapi pada saat itu sang ayah hanyalah seorang raja di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit Pusat. Karena rasa solidaritas yang tinggi dan simpati kepada masyarakat kecil, hati kecil Raden Said pun terdorong untuk melakukan aksi nekat, yaitu berupa pencurian makanan di gudang Kadipaten. Pencurian tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, lalu hasil curian tersebut diberikan kepada rakyat kecil oleh Raden Said. Namun pada saat itu, aksinya pun diketahui oleh penjaga Kadipaten. Karena hal tersebut menyebabkan beliau mendapat sebuah hukuman, yaitu berupa pengusiran dari Tuban. Karena pengusiran tersebut, Raden Said mengembara tanpa tujuan, namun tetap memiliki misi yang sama, yakni menjadi seorang pencuri untuk kepentingan rakyat. Selama itu, Raden Said pun menetapkan di hutan Jatiwangi, dan dia pun menjadi seorang berandal atau merampok orang kaya raya yang melewati hutan tersebut. Versi yang kedua mengungkapkan bahwa Raden Said sejak kecil adalah seorang anak yang nakal dan sadis. Bahkan ada yang mengatakan beliau pernah membunuh seseorang dan mendapat julukan Berandal Lokajaya. Nah, ternyata dari nama-nama lain tersebut ada cerita di baliknya. Dan itu salah satunya. Singkat cerita, kenakalan Raden Said berhenti ketika bertemu dengan Sunan Bonang dan bertaubat. Jadi diceritakan pada saat itu Sunan Kalijaga sedang mengintai mangsanya di sebuah hutan yang dia tinggali pada saat itu. Kemudian adalah sosok orang tua yang melewat sekitaran tersebut. Tak lain itu adalah Sunan Bonang dengan pakaian yang gemerlap. Kemudian Sunan Kalijaga pun merampas harta yang dibawa oleh Sunan Bonang. Namun Sunan Bonang telah mengetahui niat tersebut. Lantas Sunan Bonang pun berubah menjadi 4 wujud. Melihat hal itu, Sunan Kalijaga pun merasa takut dan melarikan diri. Namun pada saat melarikan diri, Sunan Kalijaga selalu terhadang oleh Sunan Bonang, hingga akhirnya dia terpojoki, merasa takut dan bertaubat kepada Allah SWT. Setelah peristiwa tersebut, Sunan Kalijaga pun diangkat menjadi murid Sunan Bonang. Tentunya tidak langsung diangkat ya, melainkan ada syarat, yaitu Sunan Kalijaga harus menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai dengan menjaga tongkatnya. Nah, karena ini nama Kalijaga itu diartikan dari menjaga kali. Seperti itu. Untuk strategi dewa tersendiri, Sunan Kalijaga pada saat itu menggunakan metode pertunjukan wayang. Mengapa? Karena bisa kita ketahui ya, pada zaman tersebut masyarakat masih mempercayai seperti dinamisme, animisme, Buddha. Karena itu, Sunan Kalijaga melakukan pertunjukan wayang, dan sebab utamanya pun karena pada saat itu masyarakat di sana menggemari sekali pertunjukan wayang, dan mengingat ajaran Islam harus disampaikan secara perlahan sedikit demi sedikit kepada masyarakat agar memudahkan para masyarakat memahami
atau mengamalkan ajaran agama Islam. Strategi dakwah diawali dengan mengajari masyarakat terlebih dahulu untuk membaca kalimat syahadat dengan penuh ikhlas agar mereka bisa masuk Islam secara agama. Kemudian selama melakukan dakwah, Sunan Kalijaga mengenalkan ajaran agama Islam melalui wayang yang diperankan oleh beliau. Dan tak lupa beliau pun menggunakan nama samaran selama berdakwah, menggunakan wayang itu ya, yang bernama Ki Dalang Bengkok di daerah Tegal. Kepopuleran Sunan Kalijaga menyebarkan ajaran agama Islam dengan wayang sangat menarik perhatian banyak masyarakat. Bahkan jika beliau pentas di setiap desa, pasti warga-warga berbondong-bondong untuk menonton beliau. Beliau pun tidak pernah sama sekali menarik bayaran untuk pertunjukan wayangnya. Namun, sebagai gantinya, beliau meminta untuk kepada seluruh masyarakat menyebutkan kalimat syahadat dan mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, sekaligus menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Bisa kita lihat bahwa metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga pada saat itu sangat luas, sehingga membuat masyarakat yang masih menganut kepercayaan lama tidak mencurigai gitu ya, kayak kehadiran beliau tuh sudah menentang adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Lagi pula Sunan Kalijaga pada saat itu mendekati masyarakat dengan secara halus, menggunakan pakaian yang tidak menakuti orang-orang, menggunakan baju adat Jawa seperti sehari-hari. Tak lupa, beliau juga memanfaatkan kesenian rakyat dan tembang-tembangnya sebagai alat dakwah untuk masyarakat di Jawa, dan beliau pun dianggap sebagai guru agung dan sangat populer di kalangan masyarakat Jawa pada saat itu. Terakhir yaitu karya-karya Sunan Kalijaga. Jadi selama penyebaran agama Islam, Sunan Kalijaga selalu menggunakan budaya Jawa, dan beliau memberikan banyak sekali hasil karya bahkan di tempat manapun. Salah satu di antara banyaknya karya yaitu yang pertama ada wayang yang tadi saya ceritakan. Yang kedua seni ukir. Nah, seni ukir ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dari sebuah daun. Kita dapat menemuinya untuk pada saat ini di musik gamelan atau di rumah-rumah adat Demak atau Kudus. Dan ketiga, seni gamelan. Nah, seni gamelan ini beliau ciptakan. Gamelan itu kan alat musik ya, bisa kita ketahui. Dan yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga pada saat itu yaitu gong, yang diberi nama syahadatain, yang bermakna 2 kalimat syahadat. Untuk yang keempat yaitu seni suara. Sunan Kalijaga ternyata menciptakan beberapa lagu yang sekarang ada yang sudah menjadi lagu tradisional untuk kita, seperti Lir Ilir, Lingsir Wengi, Gundul-Gundul Pacul, dan beberapa yang lainnya. Dan yang kelima adalah baju takwa. Nah, baju takwa ini maksudnya pada saat penyebaran agama Islam, Sunan Kalijaga memakai baju adat Jawa kan seperti biasa. Nah, itu tuh sebagai ciri khas. Maksud baju takwa tuh jadi bentuk pakaian adat ciri khas dari Jawa seperti memakai belangkon, baju belang-belang, seperti itu. Mungkin cukup sekian cerita singkat tentang Sunan Kalijaga yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang lengkapnya dalam bercerita, karena itu hasil review yang bisa saya dapati. Sekian, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.